Salam jumpa kembali, sahabat-sahabat Kristus semua, pada ibadah kita hari ini, ibadah Raya GPI Jakarta, Minggu Trinitas yang kedua tahun 2024. Marilah kita datang menghadap Allah dalam kerendahan dan dalam keteduhan. Kita menenangkan hati kita, diri kita di hadapannya. Mazmur 81 ayat 1-10. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Marilah dengan berdiri kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Murga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kami kembali, ya Allah, menyembah Engkau, Allah Tritunggal, yang mengasihi anaknya dan memberikan putranya kepada kami. Engkau yang adalah kasih itu, kepadamu kami bersyukur kembali kepadamu. Biarlah pada hari ini kami merayakan kasih-Mu itu, kami merayakan tangan Tuhan yang membebaskan kami dan setiap orang yang percaya di dalam Anak-Mu. Karena itulah Minggu Trinitas yang kedua ini menjadi perayaan kembali, ya Allah. Sertailah ibadah kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Allah memanggil setiap kita ke dalam suatu persekutuan, suatu komunitas yang dirindukan untuk meneladani Dia yang adalah kasih di dalam dirinya. Karena itu nyanyikanlah, sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ulangan 15 ayat 12 sampai 15. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Marilah kita menyambut sabda Tuhan dengan satu pujian, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku Tuhan, semua milik-Mu. Ini aku, semua milik-Ku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Kami persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami persembahkan hidup. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup, ku berikan hidupku. Segenap hidup kami adalah milik-Mu ya Allah. Engkau yang memiliki kami semua. Dan persembahan ini, persembahan seluruh hidup kami, hanyalah mengembalikan apa yang sebetulnya Engkau miliki sepenuhnya, seutuhnya. Oh, biarlah hasrat kami terarah seutuh-utuhnya kepada Engkau, melampaui kecintaan kami akan apapun, termasuk kecintaan kami kepada diri kami sendiri. Biarlah kami mencintai Engkau sepenuhnya dan melihat diri kami, melihat orang lain, melihat dunia ini sebagaimana mata-Mu yang mencinta itu. Terima kasih ya Allah. Biarlah kami juga terbuka, hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami kembali mendengar suara cinta-Mu, sabda-Mu, firman-Mu, yang berbicara kepada setiap kami, dalam apapun situasi dan kondisi kami. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Karena itu berbicaralah, dan tolonglah hamba-Mu yang amat terbatas ini. Pakailah dia Tuhan, pakailah dia untuk menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu ya Allah. Tuntunlah kami, tuntunlah kami. Biarlah hati kami diteduhkan
dan hidup kami terbuka kepadamu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut sabdamu dengan ucapan syukur. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama merenungkan bagian dari bacaan teks Injil Markus 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar, masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda mendengar kata yang sering kita ucapkan ini? Sabat. Beberapa orang mungkin berpikir Sabat adalah hari Minggu. Betul, gereja kemudian mengadaptasi, di abad ke-1, Sabat itu adalah hari Minggu. Sabat Yahudi, hari Sabtu. Hari ini kita masih punya gereja Advent yang merayakan Sabat di hari Sabtu. Sebagian orang berpikir bahwa kata Sabat mungkin waktunya untuk liburan, barangkali. Dan sebagian lagi ketika mengucapkan atau mendengar kata Sabat ini ada kesan memori yang agak angker. Dalam arti angker bahwa Sabat dalam memorinya sering diidentikan dengan seperangkat larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan yang ketiga inilah yang barangkali melekat pada memori orang-orang di abad ke-1 ketika Yesus hidup, ketika mendengar kata Sabat. Karena orang-orang Farisi sebagai pemuka agama berotoritas pada waktu itu menetapkan sekian banyak peraturan yang tidak boleh dilakukan
pada hari Sabtu atau hari Sabat itu. Ada ratusan peraturan di sana. Dan ada ratusan aktivitas yang dideretkan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat. Kalau Anda berjalan, maka perhitungan langkah kaki Anda harus dihitung persis. Anda tidak boleh berjalan lebih dari 2.000 langkah. Jadi kalau Anda sudah melangkah keluar dari rumah, Anda masih di pertengahan jalan, mungkin Anda di langkah yang 1999, lalu Anda bingung bagaimana balik ke rumah Anda kembali yang masih jauh. Berarti Anda sudah melanggar Sabat. Banyak sekali aktivitas yang terhitung tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Memori itulah yang melekat. Sabat itu identik dengan beban. Sabat itu identik dengan larangan ini, larangan itu. Sabat itu identik dengan kemuraman dan kemurungan. Dan itulah sabat yang melekat pada masyarakat pada waktu itu. Tapi teks-teks yang kita baca mengajak kita untuk memaknai sabat yang sampai hari ini kata ini masih bermakna bagi gereja, bagi orang percaya dengan lebih baik. Sabat tidak identik dengan aturan ini, aturan itu. Tidak. Betul ada aturan yang mengatur hidup kita. Tapi tidak pernah aturan dibuat dan diciptakan semata-mata demi aturan itu sendiri. Kalau kita berpikir dalam kehidupan kita, bahkan interaksi sehari-hari, di perusahaan, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan kita, di persahabatan kita, dimanapun, kalau kita berpikir kita bisa mengatur orang dan menetapkan peraturan, dan peraturan itu ditetapkan semata-mata demi peraturan itu sendiri, kita sedang kembali ke rohnya orang-orang Farisi itu. Menetapkan sabat hanya sebagai peraturan demi peraturan itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan. Kapan saja Anda dan saya berjumpa dengan semangat yang demikian, itu adalah semangat yang persis sama seperti semangat orang-orang Farisi di zaman Yesus yang menentang dan melawan Yesus. Kadang-kadang kalau Anda pergi mengurus sesuatu berkaitan dengan administrasi, barangkali Anda pergi ke provider ya, gangguan internet terganggu, atau Anda mengurus provider untuk internet Anda, atau administrasi pekerjaan apapun, kadang-kadang kalau Anda mengajukan semacam komplain, jawaban yang menjadi template adalah, sudah prosedurnya begitu, Pak. Sudah prosedurnya begitu, Bu. Sudah aturannya begitu. Sudah aturannya demikian. Padahal Anda datang ke sana mengajukan kasus Anda yang sebetulnya khusus, yang tidak bisa difasilitasi sepenuhnya oleh seperangkat butir aturan itu. Itulah sebabnya Anda dan saya datang mengajukan komplain dan keluhan Anda. Tapi biasanya jawabannya template kan? Kembali ke aturannya, Pak. Sudah prosedurnya begitu. Nah, inilah semangat yang kira-kira persis sama. Aturan itu bukan lagi mengatur kehidupan kita lebih baik, tapi kalau kehidupan kita tidak menjadi lebih baik, kita diminta back to the rule. Kembali ke aturannya. Jadi berputar-putar. Padahal aturannya sendiri tidak menjawab case-nya kita yang sebetulnya sangat khusus. Tapi itu selalu terjadi dalam dunia interaksi kehidupan kita sehari-hari. Orang kembali ke aturannya, bukan kembali ke manusianya. Bukan kembali ke kehidupannya. Ini terbalik-balik logikanya. Aturan diciptakan untuk orang kembali ke kehidupan. Kembali ke manusia. Aturan itu mesti memanusiakan manusia, kata Yesus. Bukan manusianya yang dibalik ke aturannya. Iya, kalau manusianya melanggar. Ya, betul ya. Kalau manusianya melanggar,
dia harus cek kembali aturan itu. Tapi ada kasus khusus, problem khusus yang tidak difasilitasi oleh aturan itu, tapi kita diminta kembali ke aturan itu. Manusianya yang balik ke aturan yang mati. Bukan aturan yang mati itu yang mengatur dan menghidupkan situasi kemanusiaan kita. Problem dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Ulangan pasal 5 yang kita baca tadi, semangatnya jelas. Semangat Sabat itu seperti apa sih sebetulnya? Ulangan pasal yang kelima, 3 ayat yang kita baca tadi, sudah jelas mengatakan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Pelihara katanya, dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada perintah memang. Tuhan memerintahkan supaya Sabat dipelihara, lalu turun hukum Taurat ya, 10 perintah Tuhan itu. Tapi perintah Tuhan turun bukan semata-mata demi perintah itu sendiri, tidak. Tuhan itu tidak gila perintah-perintah, enggak. Dia bukan gila hormat, tidak. Kalau Tuhan membuat peraturan dan menurunkannya kepada manusia, itu semata-mata demi kebaikan manusia. Yesus mau bilang begitu sebetulnya. Ayat yang ke-13, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Tujuannya jelas, bahwa Sabat diperintahkan oleh Tuhan supaya semua bisa beristirahat. Hamba, termasuk hamba pada waktu itu, masih ada budak-budak pada waktu itu, mereka tidak boleh bekerja rodi 24 jam, tidak boleh. Itulah Sabat, mendatangkan kebaikan, menghitung bahkan orang yang dianggap lebih rendah pada waktu itu. Seorang budak tidak boleh kerja 24 jam. Hari ke-7 dia harus beristirahat. Di abad modern kita tahu ya, melalui perjuangan Marxisme, Karl Marx dan kawan-kawan ya, sampai akhirnya kita dapat jam kerja itu sampai hari ini 8 jam sehari. Tapi tentu ada orang yang tetap melonggarkan itu ya, kerja 9 jam, 10 jam, 12 jam, dan seterusnya. Diatur sedemikian rupa. Negara-negara Skandinavia 6 jam sehari. Mulai kurang lagi dari 8 ke 6 jam. Teknologi yang makin modern ya, kalau kita ingat Elon Musk pernah menyatakan begitu ya, salah satu orang yang paling high-tech dan paling kaya di dunia ini mengatakan, kalau karyawan saya tidak mau kerja lebih dari 15 jam sehari, saya pecat dia. Wah, teknologi tidak membuat kita menjadi semakin santai ternyata. Itu Elon Musk. Tapi firman Tuhan mengatur supaya budak-budak pun punya istirahatnya. Jadi semangat Sabat itu sebetulnya bukan semangat untuk mengatur itu semata-mata demi peraturan itu sendiri. Tidak. Tapi melalui Sabat itu orang yang pertama benar-benar menghayati bahwa dia mengalami pembebasannya sendiri. Seorang budak mengalami pembebasannya. Bahkan salah satu teks yang kita baca, setelah budak itu bekerja 6 tahun, tahun ke-7 kamu harus bebaskan dia. Sabat itu adalah sekonkret-konkretnya penghayatan kita akan pembebasan diri kita dari situasi kita, dari kondisi kita, baik sistem yang menindas, baik pekerjaan yang tidak berhenti-henti, atau paradigma modern yang terus merongrong dan memburu kita untuk tidak beristirahat. Kita dibebaskan menghayati kebebasan itu sendiri secara konkret, dan itulah maksud dari Sabat, supaya kita menghayati pembebasan itu sendiri. Seorang sosiolog bernama Robertus Robert menulis minggu kemarin
di catatan pinggir Tempo ya, Marginalia. Menarik bahwa judulnya adalah hak untuk malas. Jadi Robertus Robert menulis hak untuk malas. Di situ dia memberikan satu catatan. Ketika Karl Marx memperjuangkan orang bekerja selama 8 jam sehari, karena sebelumnya jam kerja karyawan itu begitu panjang ya. Bisa di atas 12 jam barangkali di era modern ini. Tapi Karl Marx dan kawan-kawan sampai akhirnya memperjuangkan orang jam kerja cukup 8 jam. Tapi kemudian menantu Karl Marx memprotes Karl Marx. Dia bilang Karl Marx sudah gila. Meminta orang bekerja 8 jam sehari tanpa henti, itu orang gila katanya. Menantunya Karl Marx bilang begitu, saya tidak mau. Bagi saya kerja efektif 3 jam sehari katanya. Bagi dia sendiri itu menantu Karl Marx mengkritik Karl Marx. Ngapain memperjuangkan kerja 8 jam? Panjang sekali orang kerja 8 jam. Saya maunya kerja 3 jam sehari. Menantu Karl Marx mengkritik Karl Marx. Menarik ya. Hak untuk malas. Di era ini orang berpikir bahwa kata malas itu menjadi dosa yang besar. Karena apa? Kita selalu dirongrong untuk tidak berhenti. Kerja itu 24 jam tidak berhenti. Kalau kita berhenti sejenak, kita merasa bersalah ya, ada semacam guilt trip gitu ya. Rasa bersalah kita dibikin jadi maraton begitu. Padahal untuk pause sejenak, untuk istirahat sejenak, merasakan kebebasan dan pembebasan itu adalah hakikat dari Sabat itu sendiri, bukan seperangkat aturan ini atau aturan itu. Dan yang kedua, kita mendapati bahwa Sabat itu bukan sebatas peraturan, tapi Sabat itu mengajak kita untuk merayakan pembebasan oleh Tuhan Allah. Merayakan Sabat itu ada memori sakralnya. Memori sakralnya apa? Ketika kita mengingat Allah katanya yang membebaskan umatnya dari Mesir, dari perbudakan, dari penindasan. Itu pengantar dari perintah itu. Ingatlah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Rayakanlah Sabat. Artinya apa? Sabat itu berarti mengingat dan merayakan pembebasan Tuhan Allah yang sudah dikerjakannya dalam hidup Anda dan saya. Dan ketika kita merayakan Sabat, kita mengalami kembali pembebasan dan kebebasan dari Tuhan Allah itu. Secara konkret, dengan beristirahatnya kita, dengan ditenangkannya hati kita, dengan mendengarnya kita kepada Dia yang bersuara dan berbicara kepada kita. Itu adalah Sabat. Merayakan pembebasan dari Tuhan Allah. Kitab Injil yang kita baca membuat situasi ini menjadi pelik. Yesus berbenturan secara konkret dengan orang-orang Farisi yang menegakkan aturan for the sake aturan itu sendiri. Tidak peduli apapun yang terjadi, pokoknya aturan harus ditegakkan. Tidak peduli orang sekarat mau mati pada hari Sabat, pokoknya dia tidak boleh menjalani terapi, mengalami atau menerima penyembuhannya pada hari Sabat. Tidak boleh. Tidak boleh ada terapi medis, barangkali tidak boleh ada terapi psikologis pada hari ini. Dilakukan pada hari Sabat. Tidak boleh. Karena hari Sabat orang harus berhenti. Nah, hilang esensinya kan. Berhentinya yang Allah maksud adalah menikmati istirahat. Tapi kalau orang sakit kan kasusnya urgent. Bukan lagi semata-mata ngotot dengan peraturan. Tapi itulah yang orang Farisi lakukan. Maka Yesus pada hari Sabat memetik gandum. Karena dia dan murid-murid lapar. Tapi orang Farisi bilang, karena salah satu aktivitas yang dilarang adalah memetik gandum. Pada hari Sabat itu memang tidak boleh. Ketika Yesus memetik, orang Farisi bilang, kenapa kau petik gandum pada hari Sabat? Yesus bilang, lihat ada kasus di perjanjian lama ketika Abiatar dan sebagainya memetik gandum, yang bukan keturunan imam dan sebagainya, boleh kok. Kita ini lapar katanya, kata Yesus, kita ini lapar. Maka kita petik gandum, bukan kita tidak menghormati Sabat.
Tapi Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk Sabat. Aturan diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk aturan. Yesus mau bilang begitu. Lalu yang kedua, ketika Yesus mendemonstrasikan orang yang tangannya mati sebelah, barangkali stroke ya dalam terminologi kita pada hari ini, Yesus sembuhkan di dalam bait Allah. Orang Farisi ngamuk lagi, kenapa menyembuhkan di hari Sabat, bukan di hari lain? Peraturan diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Dan yang terakhir yang menarik adalah bahwa dalam ulasan Rasul Paulus, Sabat itu kita hayati sekonkret-konkretnya, secara seutuhnya di dalam Kristus. Karena Rasul Paulus mengatakan dia yang membebaskan kita dari gelap kepada terang. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa di dalam Kristuslah kita menghayati Sabat itu seterang-terangnya. Dan di sini Paulus mengungkapkan bahwa ada paradoks lagi, paradoks kehidupan Kristen di sana menyangkut dengan Sabat yang dihubungkan dengan Kristus. Paulus bilang bahwa kekuatan ini kita miliki di dalam bejana tanah liat. Kita ditindas, tapi tidak hancur terjepit. Kita habis akal katanya, tapi tidak putus asa. Kita dianiaya, tapi tidak ditinggal sendirian. Kita dihempaskan, tapi tidak binasa. Rasanya sekonkret-konkretnya ini adalah Sabat Kristiani. Karena penghayatan akan Sabat, penghayatan akan kebebasan, dan pembebasan yang Allah kerjakan dalam hidup kita, itu sekali lagi tidak membuat kehidupan Kristen kita ini menjadi steril. Tidak. Pembebasan dan kebebasan yang kita rayakan di dalam Kristus ternyata memang tidak membuat hidup kita selalu baik-baik saja. Tidak. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini bagaikan bejana tanah liat. Anda bayangkan bejana tanah liat itu kan fragile, ya, rapuh, ya, mudah pecah, mudah retak. Tidak pernah mulus. Kalau lihat bejana tanah liat ya. Handmade buatan tangan orang. Tidak pernah sama persis. Tidak pernah sama mulus. Ada bopengnya dikit. Kadang-kadang ada gompalnya dikit. Kadang-kadang ada bagian yang lebih rata. Ada bagian yang lebih kasar ya. Ada yang mulus, ada yang kurang mulus. Itu bejana tanah liat. Perhatikan di mana-mana. Orang bikin tanah liat tidak pernah perfect. Tapi justru karena fragile itu, karena rapuh, karena tidak pernah perfect itu, kata Rasul Paulus, disitulah justru kita menghayati paradoks kehidupan Kristen itu sekonkret-konkretnya. Bisa pecah, bisa retak, bisa gompal, bisa bopeng. Tapi kata Rasul Paulus, pembebasan dan kebebasan itu bersumber dari Kristus yang menyediakan kekuatan berlimpah-limpah bagi kita. Bisa terluka, bisa membenci dan dibenci, bisa menyakiti dan disakiti barangkali. Bisa mengalami dianiaya, bisa mengalami habis akal karena masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai. Tapi Rasul Paulus bilang, tapi tidak sampai sedemikian putus asa. Menarik ya, ada jaminan Sabat itu loh di dalam Kristus. Apapun yang kita hadapi, barangkali kita sudah banting otak, ya, putar otak sedemikian rupa. Sudah balik lagi otaknya muter 360 derajat, balik lagi ke depan, begitu ya. Tapi belum menemukan solusi. Tidak apa-apa. Di dalam Kristus kita menemukan Sabat kita. Kita tidak menjadi putus asa. Jadi Sabat bagi kehidupan Kristen itu bukan berarti tercabutnya kita dari dunia. Bukan. Dan bukan tanpa masalah. Kehidupan Kristen itu bukan tanpa masalah. Melainkan kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang menerima kekuatan setiap kali kita mengalami masalah atau persoalan. Selalu ada jaminan kita tidak dihempaskan
dan hancur berantakan. Selalu ada jaminan untuk kita tidak perlu putus asa. Dan ketika Kristus oleh Roh Kudus tinggal bersama kita, di situ kita menerima pembebasan kita yang sejati. Dan itulah makna Sabat bagi kita semua. Kristus bersama kita oleh Roh-Nya yang menyediakan kekuatan yang membebaskan bagi kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, karena melalui pembacaan dan perenungan firman pada hari ini, kami menghayati Sabat bukan semata-mata aturan yang diciptakan demi aturan itu sendiri. Tapi Sabat merujuk kepada Kristus yang membebaskan, yang di dalamnya kami menerima pembebasan kami. Walaupun kehidupan kami tidak steril, walaupun kehidupan kami tidak terisolasi sedemikian rupa, jauh dari dunia, jauh dari persoalan dan masalah dan tantangan sehari-hari, tidak. Kami tidak dijauhkan dari itu, kami tahu. Walau kadang-kadang juga kami mengeluh, walau kadang-kadang juga kami kecewa barangkali, walau kadang-kadang kami juga harus murung dan berduka. Tapi terima kasih karena kami tidak ditinggalkan sendirian. Terima kasih karena Kristus adalah Sabat sekonkrit-konkritnya bagi kehidupan kami di tengah dunia ini. Dan di dalam Kristus kami merayakan pembebasan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini doa kami yang kami panjatkan demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pada hari ini, pada minggu pertama di setiap bulan, dan hari ini adalah bulan Juni ya, kita Gereja Tuhan GPI Jakarta dan Gereja GPI secara sinodal melayankan perjamuan kudus. Di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur. Dan saya akan membacakan bagi kita bagian dari firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan berdiri. Ini adalah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Ini adalah darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita karena kasih-Nya. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena melalui seluruh tubuh kami mengalami cinta Allah. Melalui roti yang kami makan,
anggur yang kami minum. Kami mengalami sepenuhnya pengalaman Kristus memberikan hidup bagi kami. Kristus yang mengerjakan pembebasan di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah. Dan kiranya dalam hari-hari kami yang rutin dan biasa, kami mengalami, menghayati kehidupan kami dengan kuasa pembebasan dari Roh Kudus yang disediakan Allah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita berdiri dan mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus sudah membagikan hidupnya bagi kita. Betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, betapa hidup kami ditata, betapa Engkau peduli kami manusia, bahkan sampai hal bahwa kami perlu beristirahat pun Engkau peduli. Karena itulah Engkau menetapkan Sabat, supaya kami merayakan kebebasan kami yang dikerjakan oleh tangan Allah yang kuat itu bagi masing-masing kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga kami bisa memberi dari apa yang kami ada. Karena Engkau yang mengadakannya. Karena itulah kami bisa memberi. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat sinode gereja ini. Tuhan berikanlah hikmat untuk melangkah bersama membangun kerajaan Allah melalui gereja-gereja di seluruh Indonesia dan mungkin di luar Indonesia juga. Termasuk juga kami di sini, gereja yang kecil ini Tuhan pakailah, kiranya terus menyatakan kesaksian Injil, terus menyatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Engkau rahmat bagi kami dan bagi semua orang. Buat rumah singgah juga Tuhan pakai menjadi sambutan tangan rahmat Allah. Dalam segala keterbatasannya, Tuhan kiranya memberkati juga setiap penghuni yang ada pada hari ini dalam interaksi mereka, saling membantu, saling bekerja sama. Kami
berdoa buat situasi negeri kami, ya Allah, yang cukup banyak pengaturan yang masih meleset. Tuhan, biarlah kiranya memakai orang-orang yang duduk di pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan baik, dan juga biarlah melalui kinerja-kinerja yang dikerjakan, masyarakat juga yang mendapatkan hasilnya. Tolonglah negeri kami ini Tuhan, karena semakin banyak orang yang tidak bisa mengakses bahkan pendidikan. Dunia pendidikan masih dianggap mewah bagi sebagian banyak orang di negeri ini. Belum bisa mengakses pendidikan yang murah, bahkan yang bisa tersedia bagi semua orang. Karena itu ya Allah, tolonglah negeri kami ya Allah. Kami berdoa juga buat setiap kami yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan atas masalah kami barangkali, atau sakit penyakit kami, atau luka-luka kami, luka-luka batin dan jiwa kami. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan kami. Atau kami yang sedang butuh pekerjaan, atau butuh kesempatan yang baru Tuhan, bukakanlah pintu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah yang memerlukan pertolongan. Biarlah tangan Allah terbuka dan terulur kepada setiap kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Biarlah Engkau melihat jauh kedalaman hati kami. Barangkali dalam batin kami ada terbersit harapan-harapan yang Tuhan mungkin tanam, atau jeritan-jeritan terdalam yang tidak kami artikulasikan dengan baik lewat kata-kata. Biarlah Roh Allah yang menuntun hidup kami membawa itu menjadi doa kepadamu. Engkau yang mengerti setiap isi hati kami, Engkau yang mengerti setiap keluhan kami. Kiranya ya Allah, jawablah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami serahkan dengan percaya dan harap bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Bahwa Engkau Bapa bagi setiap kami. Dan dengan itu pula lah kami mengalaskan doa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Allah memanggil kita dalam kasih persaudaraan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan.
Kembalilah ke tengah duniamu, ke dalam kehidupanmu. Hayatilah kebebasanmu, pembebasanmu yang dikerjakan oleh tangan Allah yang kuat, yang di dalam Kristus Yesus menyertai engkau. Dia Immanuel yang tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Dia Immanuel yang selalu beserta engkau kemanapun engkau melangkah. Dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap masalahmu, dalam apapun yang engkau hadapi, percayalah bahwa Dia tidak membiarkan engkau patah arang, putus asa. Apapun yang engkau hadapi, percayalah bahwa Dia Immanuel yang beserta engkau. Dialah sepenuh-penuhnya hakikat sabat di dalam hidupmu, yang memberikan engkau damai, memberikan engkau istirahat, memberikan engkau pembebasan. Engkau mengalami kebebasanmu yang sepenuhnya di dalam Dia. Dan hiduplah di dalam kebebasan, di dalam Kristus itu. Dan biarlah kehidupanmu dirasakan oleh orang lain, oleh sesamamu, oleh alam semesta ini. Karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.